sekalian, saya undang untuk kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau Tuhan udah kumpulkan kami di tempat ini, buat sama-sama kami dengerin firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah, kalau Tuhan masih izinin kami untuk bisa bangun, untuk bisa kami memulai setiap aktivitas kami. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, buat kami bisa sama-sama cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sungguh biar firman yang akan ditaburkan Tuhan, biar sungguh menjadi benih yang subur, benih yang siap untuk ditabur di tanah yang subur Tuhan. Biar sungguh Tuhan setiap firman gak ada yang terbuang sia-sia Tuhan, tapi sungguh Tuhan biar setiap firman yang dibagikan bisa bertumbuh subur buat setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan memberkati Tuhan setiap apapun yang lidah bibir hamba-Mu ini katakan, sungguh semuanya biar semuanya daripadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom untuk Bapak Ibu dosen sekalian, dan kakak abang dan juga teman-teman sekalian. Mungkin pertama-tama perkenalan dulu. Nama saya Jenny, saya dari PMK FKG Unpad, dan kebetulan sekarang puji Tuhan udah selesai, udah selesai menyelesaikan studi, sedang menunggu wisuda, ya puji Tuhan. Sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Saulan dan juga mungkin dari teman-teman PMKU untuk kesempatannya. Suatu kehormatan buat saya bisa sedikit sharing apa yang saya dapat dari Tuhan. Mungkin sebelumnya saya izin untuk share screen. Mohon ditunggu dulu ya sebentar. Jadi untuk hari ini saya dikasih tema menjadi murid Kristus, di mana ketika saya dapat tema ini, jujur saya bingung sih, maksudnya kira-kira apa sih yang mau Tuhan share dari tema ini, karena jujur menjadi murid Kristus, semua dari kita yang mungkin Kristen dari kecil, dari lahir pasti udah sering dengar istilah murid Kristus. Kita kenal ada 12 rasul besar, 12 murid Tuhan Yesus yang memang terpilih dan memang berkesempatan untuk ikut Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup dan pelayanan seperti itu. Namun apa sih aplikasinya? Apakah menjadi murid Kristus itu hanya terhenti ketika 12 murid Kristus tersebut meninggal seperti itu, atau mungkinkah kita bisa jadi murid Kristus seperti itu ya? Nah, dari 12 murid Kristus yang ada, saya tertarik sama satu murid Tuhan Yesus yang paling, menurut saya itu dia paling radikal. Nah, mari sama-sama kita baca dulu ayatnya di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini cerita tentang pertama kali Simon Petrus itu bertemu Tuhan Yesus gitu, dan diajakin gitu ya untuk jadi muridnya Tuhan Yesus. Di ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat ada 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi cerita singkatnya, Simon Petrus dan teman-teman lainnya yang lain, mereka udah semalam-malaman mencari ikan dan gak dapat apa-apa. Dan tiba-tiba datang Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon, dan Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan."
Dan Simon bilang, Tuhan kami udah cari sepanjang malam, dan sepanjang malam saya yakin nelayan itu enggak cuma sekedar nebar udah gitu, tapi benar-benar mereka tuh nyari gitu, benar-benar mereka sepanjang malam 6 menit demi menit itu mereka mengeluarkan tenaganya untuk cari ikan gitu, dan mereka nggak dapat apa-apa, mereka dapat hasil yang nihil. Namun Tuhan dengan mudahnya bilang, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Tapi di sini satu apa ya, tindakan Simon yang saya respect, dia tetap taat. Dia bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya, karena Tuhan Yesus yang suruh, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dia memilih untuk tetap taat. Di ayat selanjutnya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Di sini kita bisa lihat Bapak, Ibu, dan teman-teman, saat mereka taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Namun lagi-lagi saya senang banget sama tindakannya Simon Petrus. Dia ketika dia dapat ikan yang banyak, dia nggak fokus sama ikannya. Di ayat 8 dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia nggak fokus sama ikannya, tapi dia fokusnya sama Tuhan. Dan ketika dia fokusnya sama Tuhan, dia langsung ngerasa dia tuh berdosa. Dan setelah Simon punya respon yang positif, Tuhan Yesus ajak dia, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan Yesus kasih panggilan lebih besar buat Simon Petrus, bukan cuma sekedar jadi nelayan, tapi Tuhan ajak dia untuk menjala manusia, untuk mencari jiwa-jiwa. Nah, jadi dari cerita tadi, itulah awal mulanya Simon Petrus itu ikut pelayanan dan jadinya dapat panggilan yang lebih tinggi dari Tuhan, bukan cuma sekedar menjala manusia, tapi bukan sekedar menjala ikan, tapi Tuhan kasih panggilan untuk menjala manusia, untuk dapetin jiwa-jiwa supaya mereka bisa balik sama Tuhan, seperti itu. Nah, kelihatannya kelihatannya kayak mulus gitu ya, kelihatannya kayak udah nih, kayaknya ini udah final, kayaknya udah deh jadi murid Tuhan. Petrus sudah jadi murid Tuhan, ya udah tinggal nanti dia ikut pelayanan sama Tuhan, pasti semuanya lancar. Ternyata enggak. Yang terjadi selanjutnya adalah ternyata banyak hal, banyak proses yang harus Petrus lewatin supaya dia akhirnya bisa diproses sama Tuhan dan dapetin karakter yang Tuhan mau. Nah, kenapa saya tertarik sama Petrus? Karena kalau misalnya kita lihat kesaksian-kesaksiannya dan juga surat-suratnya, Petrus itu dia menulis 1 Petrus, 2 Petrus di Alkitab, dan juga bahkan ada yang percaya dia juga ikut serta menulis Injil Markus, suatu hal yang luar biasa. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang proses yang dilaluin sama Petrus. Nah, ternyata setelah Petrus percaya sama Tuhan dan ikut Tuhan, di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan bahwa Petrus berkhotbah, dia bagiin firman, dan ada sekitar 3.000 jiwa memberi diri dibaptis pada saat itu. Nah, ketika saat itu 3.000 jiwa itu jangan dibayangin kayak waktu sekarang yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin sekarang kita lihat 3.000, apalagi kalau kayak di Instagram gitu, 3.000 kelihatannya sedikit gitu. Tapi mungkin pada saat itu populasi manusia nggak sebanyak sekarang. Populasi manusia waktu itu mungkin hanya ratusan ribu, dan 3.000 itu berharga banget. Ketika Petrus ini berkhotbah dan langsung 3.000 orang memberi diri, dibaptis dan percaya sama Tuhan Yesus, itu suatu mujizat banget. Dan itu terjadi ketika Petrus sudah diproses sama Tuhan. Lalu di Kisah 3 ayat 1-10 juga itu, kalau misalnya kita bisa baca, itu ada cerita gimana Petrus nyembuhin orang yang lumpuh.
Dan orang yang lumpuh ini, Petrus bilang, aku nggak punya apa-apa, harta, emas dan perak gak ada padaku, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Jadi ketika dia ngomong gitu, orang yang lumpuh, yang tadinya lumpuh langsung sembuh gitu. Sedahsyat itu pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan lewat Petrus seperti itu. Dan di Kisah 5 ayat 15 sampai 16 ini bahkan saat itu orang-orang percaya, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang-orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit, orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bahkan bayangannya aja gitu, kayak sedahsyat itu hal yang dilakukan oleh Petrus. Dan di Kisah 19 ayat 12, orang itu membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, dan ketika kain dan sapu tangannya itu diletakkan di orang sakit, lenyap penyakit mereka dan keluar roh jahat. Nah, tapi dari semua hal yang tadi udah dilakukan oleh Petrus, sebenarnya siapa sih Petrus? Nah, mungkin di sini saya mau sedikit recap. Kalau di Alkitab itu Petrus itu termasuk salah satu murid yang paling sering disebutkan gitu, paling sering diceritakan. Namun saya hanya menyampaikan beberapa saja. Jadi Petrus ini tadi ditemukan, bukan ditemukan ya, ketemu sama Tuhan Yesus itu ketika dia mencari ikan, dia sebagai nelayan dengan saudaranya Andreas, di mana Andreas ini juga nantinya akan jadi murid Tuhan Yesus. Namun yang menarik buat saya, Petrus ini dia itu tadi di awal saya bilang dia sedikit radikal, dan menurut saya dia sedikit tipe-tipe orang Kristen yang lugu, dalam artian polos, karena ada beberapa tindakannya Petrus yang kayaknya tuh kelihatannya tuh selalu salah aja di mata Tuhan Yesus gitu. Kayak karena beberapa kali Petrus itu ditegur gitu sama Tuhan. Kayak yang di Yohanes 13 ayat 6 sampai 9 itu ketika Tuhan Yesus mencuci kaki semua murid-muridnya, cuman Petrus sendiri, dari 12 murid cuman Petrus sendiri yang menolak untuk dicuci kakinya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan, aku nggak layak, tapi Tuhan bilang, ya aku yang layakin kamu gitu, istilahnya ya, maksudnya ya aku yang layakin gitu, aku yang akan melayani kamu. Siapa yang mau paling terbesar, dia yang harus mau paling melayani. Di situ Tuhan Yesus mau ngasih tahu gimana caranya untuk jadi yang terbesar seperti itu. Dan ada tindakan yang lainnya, bahkan ada yang lebih keras lagi, ketika Petrus mencoba untuk menghalangi atau menghalangi Tuhan Yesus supaya nggak disalibkan saat itu. Bahkan Tuhan Yesus kasih teguran yang cukup keras. Tuhan Yesus bilang, enyahlah kau iblis. Itu saya bayangin ya, kalau misalnya saya dibilang gitu sama Tuhan Yesus, kayak saya bakal kepahitan, atau mungkin kayak bakal, kok Tuhan gitu banget ya, katanya Tuhan tapi kok bilang ke saya iblis gitu. Tapi Petrus tuh nggak ada rasa sakit hati gitu. Dia tuh lugu aja, dia polos. Terus setelah itu juga ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, tahu ya Bapak Ibu dan teman-teman ceritanya, Tuhan Yesus jalan di atas air, dari 12 murid Tuhan Yesus lagi-lagi cuman Petrus yang inisiatif untuk bilang, Tuhan kalau itu beneran engkau, ajak aku ke sana. Dan ketika Petrus mencoba, dia nggak bisa langsung jalan di atas air, tapi ketika dia coba, dia juga jatuh dulu gitu. Dan ketika dia jatuh, Tuhan Yesus juga kasih teguran cukup keras juga, kenapa engkau kurang percaya gitu. Jadi kayak istilahnya Petrus tuh bukan tipe orang yang diam-diam aja sebenarnya, tapi dia tuh orang yang suka mencoba, orang yang kayak radikal dalam Tuhan, kayak ya aku mau lakuin apapun supaya Tuhan senang, tapi mungkin dia juga belum mengerti rencana Tuhan apa, tapi dia ya udah pengen nyenengin Tuhan aja. Dan ketika Tuhan suruh apa, dia ikut gitu, dia lugu aja, dia polos, ngikutin, gak banyak babi bu, dia ikutin aja apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang datang ya datang gitu, Tuhan bilang ayo sini jalan di atas air, jalan, dia akan coba gitu. Terus juga ada lagi ketika Tuhan Yesus mau disalibkan,
Taman Genesaret saat berdoa malamnya. Petrus ada di situ nemenin Tuhan Yesus, namun dia tertidur dengan 3 muridnya yang lain. Tapi ketika mulai ada tentara Romawi segala macam yang mengepung Tuhan Yesus, dialah yang radikal untuk motong telinga dari salah satu tentara Romawi itu, dengan mungkin maksud dia pengen melindungi Tuhan Yesus gitu. Lagi-lagi dia polos. Cuman Tuhan bilang, ya ini yang harus aku laluin gitu, ini yang harus aku laluin supaya aku bisa tebus dosa umat manusia seperti itu. Dan terus sampai Petrus juga bilang, Tuhan aku nggak akan nyangkal Tuhan. Tapi kita tahu pada akhirnya ceritanya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dan saya yakin ketika Petrus menyangkal Tuhan 3 kali dengan segala latar belakang, dengan segala perjalanan dia pelayanan bareng Tuhan Yesus, pasti ada penyesalan besar banget di dalam hatinya Petrus. Selanjutnya ini saya membacakan juga di Yohanes 21. Ini ceritanya ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus lagi mengunjungi murid-muridnya. Di Yohanes 21 ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi ini Tuhan Yesus ketika udah bangkit. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, lalu tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kalau kita baca cerita ini, kelihatannya mungkin sama kayak ayat yang tadi kita baca bareng-bareng di Lukas 5. Ketika Tuhan Yesus mau panggil Petrus, Tuhan Yesus bilang, alurnya sama banget, alurnya mirip banget. Mereka semalaman gak dapat ikan, Tuhan bilang suruh tebarkan jala, mereka dapat, ujung-ujungnya mereka dapat ikan banyak sampai kepalanya mau tenggelam. Dan di Yohanes 21 ketika Tuhan Yesus bangkit, dan ini posisinya Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan Tuhan Yesus seperti melakukan lagi apa yang pernah dia lakukan ketika pertama kali mau panggil Petrus sebagai muridnya. Dan mungkin di sini Petrus dengan rasa segala penyesalannya udah menyangkal Tuhan 3 kali. Ketika Tuhan sedang disalibkan, dia menyangkal Tuhan, bukannya tetap mengikut Tuhan. Dia masih nggak ngeh di awal. Tapi ketika Tuhan bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan, mungkin di situ dia baru klik, oh itu tuh suaranya Tuhan Yesus. Dan ketika Petrus mendengar, lagi-lagi respon yang saya suka adalah ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Lagi-lagi dia nggak peduli dengan ikannya gitu, dengan berkat yang udah Tuhan kasih. Lalu di ayat selanjutnya, ini sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lagi, di ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau di ayat yang ini tuh mirip sama ketika Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Di sini Tuhan tanya juga 3 kali ke Simon, apakah Simon mengasihi Tuhan Yesus gitu. Dan jawaban Petrus sama, iya dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan sama lagi Tuhan balas, perintah Tuhan cuma satu, gembalakanlah domba-dombanya. Nah, dari hal yang tadi udah saya jelaskan, dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca bareng-bareng, kita bisa petik 2 poin
tentang menjadi muridnya Kristus gitu dari ceritanya Petrus. Yang pertama, ketika kita mau jadi muridnya Tuhan, ketika kita mau jadi murid Kristus, yang pertama kita harus mau ikut Tuhan kemanapun. Sama kayak Simon yang ikut Tuhan kemanapun, dan ketika kita ikut Tuhan kemanapun, kita akan, kecenderungan kita adalah mengikuti apa perintahnya Tuhan, taat sama perintahnya Tuhan. Seperti lugunya seorang Petrus, kita juga harus selugu itu gitu sama perintah-perintahnya Tuhan. Kadang Tuhan suruh A, kadang kita kayak mikir dulu, A ini masuk di akal gak ya? A ini masuk logika gak ya? A ini bakal, mungkin kalau misalnya di bisnis, apakah A ini akan cuan gitu atau enggak gitu. Nah, tapi di sini saya mau bilang, ketika kita mau jadi murid Kristus, ketika Tuhan suruh A, mari kita lakukan A tanpa harus babi bu, tanpa harus tanya kok Tuhan A, kok enggak B, kok enggak C. Karena itu yang Petrus lakukan. Ketika Tuhan bilang suruh tebar jala ke kanan, dia nggak tebar jala ke kiri. Ketika Tuhan suruh tebar jala ke kanan, dia nggak tebar jala langsung ke kanan, kiri, depan, belakang supaya dapat ikannya banyak. Enggak, dia benar-benar ikutin apa yang Tuhan mau. Jadi ketika kita menjadi murid Kristus, yang pertama kita harus mau ikut Tuhan kemanapun. Sama ketika Petrus 3,5 tahun Tuhan pelayanan di dunia, 3,5 tahun dia ikut Tuhan Yesus. Walaupun mungkin dalam perjalanannya, dalam prosesnya ada hal yang mungkin dia juga, ya contohnya kayak tadi, dia menyangkal Tuhan Yesus bahkan 3 kali. Walaupun padahal di awal dia mungkin berapi-api gitu, bilang, Tuhan aku nggak akan sangkal Tuhan. Tapi mungkin ketika dalam prosesnya mungkin ada hal yang nggak mudah, tapi dia nggak milih untuk mundur. Mungkin juga kita sering merasakan hal itu. Ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh kejar Tuhan, mungkin nggak mudah, akan ada banyak proses yang bikin kita kayaknya mending mundur, kayaknya ikut Tuhan terlihat jadi susah karena mungkin banyak tantangan demi tantangan. Tapi percayalah, setiap tantangan, setiap challenge, setiap distraksi yang ada, ketika kita lalui bersama-sama Tuhan, kita pasti bisa lewatin itu. Jadi ya yang pertama adalah esensi untuk mengikut Tuhan adalah ikut Tuhan kemanapun dan taat dengan apapun yang Tuhan mau, apapun perintahnya Tuhan. Dan yang kedua, esensi mengikut Tuhan Yesus adalah di Yohanes 21 ini. Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia kasih pesan buat Petrus sampai 3 kali adalah gembalakanlah domba-dombaku. Nah, mungkin karena di sini PMKU dan kita juga mungkin dari PMKU mau ada mentoring. Nah, itulah kesempatan kita untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Percayalah, setiap mahasiswa, setiap mahasiswa yang dipercayakan kita untuk dimentoringin, itu adalah domba-dombanya Tuhan, dan tanggung jawab kita untuk menjadi gembalanya mereka untuk mungkin dalam 1 semester ke depan. Kita bertanggung jawab loh dalam hal kerohaniannya mereka. Kita bertanggung jawab loh dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Mungkin memang hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu tanggung jawab kita masing-masing pribadi. Tapi ketika kita dikasih kepercayaan untuk bisa mentoringin mereka, kita juga turut andil dalam hal itu. Jadi mungkin hal yang kedua yang bisa kita ambil ketika kita pengen menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita juga harus punya kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu jiwa-jiwa, yaitu domba-dombanya Tuhan. Ayo kita cari domba sebanyak-banyaknya. Mungkin ada teman-teman kita yang kelihatannya mungkin oke-oke aja, tapi mungkin dia nggak punya teman, atau mungkin dia nggak bisa nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya gitu. Dia mungkin seorang introvert. Tanggung jawab kita loh sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita loh sebagai garam dan terang dunia, untuk kita tuh deketin mereka dan kita tuh jangkau mereka, untuk ya siapa tahu mereka butuh bantuan kita. Sekecil apapun bantuan kita, itu tuh sangat berarti gitu buat mereka. Jadi mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi menjadi murid Tuhan Yesus kedengarannya klise, jadul, dan kayaknya tema yang terus-menerus akan ada. Tapi ketika kita lakukan itu dengan benar, ketika kita lakukan itu
dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang menyertai setiap tindakan kita. Sama seperti Simon Petrus yang disertai Tuhan secara luar biasa, mujizat demi mujizat, bahkan orang mau dengan bayangannya aja pun orang percaya, orang sakit bisa sembuh, orang yang kena roh jahat bisa dipulihkan. Saya percaya setiap kita juga punya dikasih kuasa yang sama Tuhan seperti itu, kalau kita mau memutuskan untuk jadi muridnya Tuhan. Ya, jadi mungkin itu saya tutup sharing saya sebelum ini. Mungkin mari kita satukan hati kembali, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat suatu kehormatan buat setiap kami bisa ikut Tuhan, suatu kehormatan buat setiap kami bisa dipanggil sebagai muridnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan udah kasih kesempatan kami. Tuhan, kami mau bilang ketika kami menjadi murid Tuhan, kami nggak mau jadi murid yang biasa-biasa, tapi kami mau bilang kami mau jadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kami nggak mau setengah hati, kami mau taat sama Tuhan sepenuh hati, kami mau punya hati yang sama seperti Tuhan, kami mau mencintai jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, biar Tuhan yang terus berkati setiap kami, apapun profesi kami, apapun aktivitas yang kami lakukan Tuhan, sungguh biar semuanya memuliakan nama Tuhan, semuanya merepresentasikan Tuhan dalam hidup kami, biar setiap orang yang lihat, biar setiap orang yang di sekitar kami bisa tahu ada Tuhan di dalam kami, biar Tuhan yang terus berkati setiap partisipan yang hadir hari ini. Aku percaya Tuhan udah Tuhan punya tujuan hidup buat setiap kami spesifik, dan tujuan dari Tuhan pasti semuanya memuliakan Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami bisa terus kejar tujuan Tuhan dalam hidup kami, dan sungguh Tuhan biar nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar Tuhan yang meteraikan setiap firman yang telah dibagikan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.